Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah video bantahan atas statement seorang yang mengatasnamakan diri sebagai Ustadz Firdaus, atau lebih tepatnya mantan Ustadz Firdaus, yang dia itu murtad dari agama Islam menuju agama Nasrani. Kemudian dia membawakan atau mengutip beberapa ayat-ayat Al-Quran untuk melegalisasi keyakinan bahwasannya Isa adalah Tuhan atau pantas dijadikan sebagai Tuhan. Nah, seandainya dia mengutip ayat-ayat tentang Bible yang menjelaskan hal tersebut, maka kita tidak akan angkat suara. Kita tidak akan berbicara karena itu ayat Bible. Tapi ketika ayat Quran dikutip kemudian digunakan untuk melegalisasi akidah Trinitas, maka kita harus bicara di sini. Oke, sebelum kita mulai, kita perlu pahami bahwasanya agama Islam ini adalah agama akal sehat. Agama yang mengajak semua manusia untuk menggunakan akal sehatnya dalam memahami wahyu, dalam memahami keyakinan. Karena Allah Ta'ala itu memuliakan kita dengan akal sehat. Yang membedakan antara kita dengan hewan adalah akal. Gitu kan. Jadi kalau seandainya ada statement yang bertentangan dengan akal sehat, kemudian dipaksakan kepada kita untuk mempercayainya, gitu, maka itu adalah sebuah penghinaan kepada pencipta yang menciptakan akal sehat dan memberikan akal sehat, sekaligus penghinaan kepada yang diciptakan manusia. Gitu kan. Maka memaksakan sebuah keyakinan yang bertentangan dengan akal sehat, itu bukan pengajaran, itu namanya sebuah pembodohan. Itu adalah penjajahan akal pikiran. Maka kita di sini kita akan membahas bantahan dari ayat-ayat yang dikutip oleh si saudara Firdaus ini satu persatu insyaallah. Apakah kutipan itu sesuai dengan akal sehat? Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala yang menurunkan wahyu tersebut. Baik, kita tidak akan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke level atau ke sesi berikutnya. Barakallahu. Kita langsung masuk ke menit ke-12 ya. Dia membawakan sebuah ayat di surat Al-Fatihah, kemudian disambungkan dengan surat Az-Zukhruf ayat ke-61. Gitu kan. Dia mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala kan berfirman di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, Allah Ta'ala perintahkan hambanya untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian jalan yang lurus ini digandengkan dengan apa? Dengan firman Allah Ta'ala di surat Az-Zukhruf ayat ke-61, yang berfirman tentang Isa bin Maryam. Di situ Isa bin Maryam mengatakan, dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Itu artinya turunnya Nabi Isa itu adalah dalam tafsir yang benar, turunnya Nabi Isa itu adalah tanda dekatnya dunia ini dengan hari kiamat. Itu terjemah yang benar itu. Tapi oke lah, kita dengan terjemahan yang dia pakai ini nggak apa-apa lah. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan jangan ragu. Dan jangan ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Jadi yang ikutilah aku, inilah jalan yang lurus itu dipakai untuk melegalisasi bahwasanya menyembah Isa, mengikuti Nabi Isa itu adalah jalan yang lurus. Apa yang dia maksud? Yaitu Trinitas, menyembah Yesus. Maka ini adalah sebuah cara menggunakan Al-Quran yang sangat-sangat tidak benar. Kenapa? Kita cek ayat ini dimulai dari yang sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu ada di surat Az-Zukhruf. Ayat sebelumnya, ayat yang ke 57. Ini ayat sebelum ayat yang ke 61. Itu awal dari ayat itu di situ.
Allah Ta'ala berfirman, walamma duriba ibnu Maryam mathalan walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy itu diberikan permisalan dengan Ibnu Maryam, Isa bin Maryam, idza qaumuka minhu yasiddun. Maka mereka itu bersorak-sorak. Mereka mengatakan, a'alihatuna khairun amhu, apakah Tuhan kami lebih baik daripada dia? Artinya keyakinan bahwasanya Isa bin Maryam itu juga Tuhan itu adalah keyakinan orang orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Jadi mereka membanding-bandingkan antara Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka dengan Tuhan yang bernama Isa bin Maryam. Dibanding-banding ke. Kemudian ayat setelahnya mengatakan apa? Ma darabuhu laka illa jadalan balhum qaumun khosimun. Mereka itu berkata seperti itu sebagai bentuk jadal, sebagai bentuk mendebat saja, ngeyel. Balhum qaumun khosimun, dan mereka itu memang orang-orang yang suka ngeyel, suka membantah. Kemudian Allah Ta'ala di ayat yang setelahnya, ayat 59, menegaskan, in huwa, tidaklah dia itu. Siapa dia itu? Yaitu Isa bin Maryam. In huwa illa abdun, tidaklah Isa bin Maryam itu kecuali seorang hamba. An'amna alaihi, kami berikan nikmat kepada dia. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan mereka di Isa bin Maryam itu sebagai permisalan bagi bani Israil. Walau nasya la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalau kami mau, kami akan jadikan dari bangsa malaikat itu rasul-rasul yang menggantikan manusia. Jadi dalam ayat ke-59 itu sudah jelas Allah Ta'ala mengatakan, in huwa, Isa bin Maryam itu tidaklah kecuali abdun, kecuali hamba, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Kemudian lanjutannya, ini ayat yang dikutip sama si Firdaus ini, wa innahu la ilmul lisa'ati fala tamtarun biha wattabi'un. Dan sesungguhnya Isa bin Maryam itu adalah tanda turunnya Isa bin Maryam adalah tanda sudah dekatnya hari kiamat. Fala tamtarun nabiha, maka jangan kalian ragu terhadap Isa bin Maryam. Fattabi'un, maka ikutilah aku. Ikutilah Isa bin Maryam. Hada siratun mustaqim, itu adalah jalan yang lurus. Jadi di sini ada dua hal. Pertama, Allah Ta'ala sudah membantah klaim bahwasanya Isa itu adalah Tuhan dengan apa? Dengan firman-Nya di ayat sebelumnya, yaitu in huwa illa abdun. Sesungguhnya dia itu adalah hamba. Itu sangat jelas sekali. Jadi hamba itu tidak mungkin menjadi Tuhan. Tidak mungkin menjadi Tuhan. Itu bantahan yang pertama. Ini dengan jadi si Firdaus ini itu memotong, atau lebih tepatnya menyunat ayat-ayat Quran, dipotong ayat Al-Quran untuk sesuai dengan keyakinan dia. Gitu. Jadi seperti ya seperti ada orang yang mengatakan, oh saya nggak suka makan nasi goreng. Kemudian sama orang yang mendengar ini kalimat gorengnya disunat, tek, sehingga yang disampaikan cuma apa? Saya tidak suka makan nasi. Kesimpulannya, oh dia nggak suka makan nasi. Padahal saya nggak bilang kayak gitu. Saya bilangnya saya nggak suka makan nasi goreng. Ini penyunat ayat-ayat Allah Azza wa Jalla ini. Jadi apa namanya? Dia memotong ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya sesuai dengan tafsirannya dia. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ketika Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya itu Isa bin Maryam adalah hamba, Allah Ta'ala menyuruh orang-orang juga untuk mengikuti Isa. Iya, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Isa. Maka kami kaum muslimin itu adalah pengikut Isa bin Maryam. Jadi kami kaum muslimin itu bukan hanya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kami juga pengikut Isa bin Maryam. Kami pengikutnya Musa alaihissalam. Kami pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami pengikut Nabi Adam alaihissalam. Mereka semua adalah sesepuh-sesepuh kami.
siapapun orang yang tidak cinta dan tidak mau mengikuti Isa bin Maryam, maka dia adalah kafir. Itu adalah keyakinan kaum muslimin. Loh, kok sekarang katanya mengikuti Isa, kok tidak menyembah Isa? Jawabannya karena memang Isa tidak pernah memerintahkan umatnya untuk menyembah dia. Isa bin Maryam memerintahkan umatnya untuk apa? Untuk menyembah Allah Ta'ala semata. Maka kami mengikuti Isa bin Maryam. Nah, karena apa? Karena dia itu menyuruh kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ya kita ikuti. Nah, terus itu ajaran Trinitas dari mana? Menyuruh Isa bin Maryam itu orang-orang menyembah dirinya itu dari mana ajaran seperti itu? Itu adalah ajarannya Paulus, bukan ajarannya Isa bin Maryam. Ajakan untuk menyembah Isa bin Maryam itu adalah berasal dari Paulus. Bukan berasal dari Isa bin Maryam. Jadi itu yang kedua. Lanjutannya, ini sebelum saya komentari tentang cara beliau menafsirkan ini, saya mau komentari bagaimana cara dia itu membaca Quran. Jadi bacaan Quran yang tadi yang dilantunkan gitu ya, itu sama sekali bukan cara baca Quran yang dipantas disebut sebagai bacaan Qurannya Ustadz. Itu dengan makhrijul huruf yang sangat buruk, sangat jauh dari sempurna. Kalau seandainya seorang ustadz yang benar-benar ustadz membaca seperti itu, dia pasti akan langsung mencopot gelarnya sebagai ustadz. Itu sangat tidak fasih. Jadi dari sisi kompetensi akademik saya sudah diragukan, ini orang ini beneran ustadz atau tidak. Oke lah, kita kesampingkan yang itu, urusan yang anggap saja dia kompeten, kita kesampingkan urusannya itu. Kita yang di sini akan fokus untuk membahas ayat-ayat Quran yang dia ajarkan ya. Dia membacakan ayat Quran 345, ayat Al-Imran dari 45, yang bunyinya idz qalatil malaikatu ya maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya, dan namanya adalah Masih ibnu Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, dan dia itu terkemuka di dunia dan juga di akhirat, wa minal muqarrabin, dan dia itu termasuk orang-orang yang didekatkan, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla, dia itu berbicara kepada manusia ketika kecil, bayi, dan ketika sudah tua, wa minas salihin, dan dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi ayat-ayat ini digunakan untuk melegalkan pernyataan bahwasanya Isa itu adalah Tuhan atau pantas dijadikan sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia itu tercipta dari rohnya Allah Azza wa Jalla, atau dari kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kan. Dalam ayat yang lain disebutkan biruhin minhu, dari rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biruhin minhu, dari roh minhu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga bikalimatin minhu, kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sama dia ditafsirkan bahwasanya Isa bin Maryam itu tercipta dari rohnya Allah. Artinya kalau Isa bin Maryam tercipta dari rohnya Allah, berarti Isa bin Maryam itu adalah Allah, gitu kan. Jadi itu adalah titisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal salah. Jadi Isa bin Maryam itu diciptakan biruhin, dari sebuah roh, minhu, yang berasal dari Allah. Itu roh ciptaan Allah Ta'ala ditiupkan ke Maryam. Bi kalimatin minhu, dari sebuah kalimat dari siapa? Dari Allah. Bukan kalimatnya Allah, bukan kalimat, bukan roh yang itu adalah rohnya Allah Ta'ala menitis ke Isa bin Maryam. Itu. Jadi
Ini dia gunakan ayat ini untuk melegalisasi bahwasanya Isa bin Maryam itu pantas dituhankan karena di situ ada rohnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar roh, semua nabi juga itu rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam pun rohnya dari Allah. Nabi apa? Dan Nabi Ibrahim rohnya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, Nabi Musa juga rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad rohnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kenapa hanya Nabi Isa yang pantas dituhankan? Kalau gitu mereka semua pantas dituhankan. Gitu. Maka ini sebuah legalisasi yang sangat-sangat tidak nyambung ya. Gitu. Jadi ya apa namanya, Nabi Isa alaihissalam itu diciptakan dari roh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan dengan korinah. Korinah itu apa? Korinah itu adalah bukti-bukti penyertanya. Bukti-bukti penyerta bahwasanya Nabi Isa itu tidak pantas dituhankan dan karena memang dia bukan Tuhan. Di mana buktinya? Buktinya di sini, di ayatnya ini langsung. Di ayatnya ini langsung. Ada Allah taala berfirman, Hai Maryam, ya Maryam, innallaha yubasyiruki, sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan kamu kabar gembira. Dengan apa? Dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dari kalimat yang datang darinya. Dari kalimat yang datang darinya. Ada nggak orang yang mengatakan bahwasanya apa? Allah dengan kalimatnya itu sama? Nggak ada. Saya berbicara dan saya dari bicara saya ini keluar kalimat-kalimat. Apakah yang namanya kalimat saya sama dengan saya? Itu kan enggak. Itu kan enggak. Itu kan. Ismuhul Masihu Isa bin Ibnu Maryam, namanya Isa bin Maryam, putra Maryam. Wajihan fid dunya. Dia itu terkemuka di dunia wal akhirah, dan juga di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan juga dia itu termasuk orang yang didekatkan. Jadi muqarrab itu artinya orang yang didekatkan. Artinya dia didekatkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seandainya dia itu adalah Tuhan, dia tidak mungkin didekatkan ke apa namanya? Tidak butuh untuk didekatkan. Orang yang butuh didekatkan itu adalah hamba. Hamba itu butuh didekatkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Kalau memang dia Tuhan, untuk apa didekatkan? Gitu kan. Untuk apa didekatkan? Harusnya orang-orang mendekat kepada dia, gitu kan. Kalau memang dia Tuhan. Baik. Kemudian dia menggunakan kalimat wajihan fid dunya wal akhirah. Dia itu adalah wajihan, terkemuka atau penguasa dunia dan juga di akhirat. Ini menerjemahkan kalimat wajihan, terkemuka, sebagai penguasa. Ini benar-benar di luar konteks bahasa Arab. Tidak ada orang Arab yang menerjemahkan wajihan sebagai penguasa. Itu bukan bahasa Arab itu. Di wajihan itu artinya adalah memiliki kehormatan. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Makanya terkemuka di situ tulisannya terkemuka. Ayat yang dia kutip pun terjemahnya tulisannya terkemuka di dunia dan di akhirat. Gitu. Nah, apakah orang yang terkemuka itu berarti dia itu penguasa? Ya enggak. Ya, bukan penguasa. Gitu. Jadi kalau cuma wajihan fid dunya wal akhirah, itu Nabi Muhammad juga wajihan fid dunya wal akhirah. Nabi Ibrahim juga wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di langit dan juga di bumi. Terkemuka di dunia juga di akhirat. Jadi untuk melegalisasi Isa itu pantas untuk disembah itu adalah cara yang sangat tidak benar. Ini namanya memperkosa ayat-ayat Allah demi untuk hawa nafsunya. Ini namanya pemerkosaan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa disebut sebagai memperkosa ayat-ayat Allah? Karena dia tuh memaksa ayat Allah untuk sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian ayat selanjutnya, sekali lagi dia emang hobinya mengutip ayat dengan cara menyunat, kan. Ayat selanjutnya mengatakan wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin, dan dia itu mengajak bicara manusia
mengajak bicara manusia sejak masih bayi, kemudian sejak orang tua, wa minas shalihin, dan dia itu adalah termasuk orang yang saleh. Orang yang saleh itu orang yang apa? Dalam syariat, orang yang saleh itu adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah. Orang yang sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang saleh. Nah, kalau dia Tuhan, kalau memang dia Tuhan, kenapa dia disebut sebagai saleh, sebagai orang yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya? Kalau memang dia Tuhan, ngapain dia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembahnya diri sendiri. Jadi itu sekali lagi itu ya kayak tafsiran yang ya di luar nurul, di luar nalar. Barakallahu fikum. Oke, selanjutnya dia membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih ini dari Bukhari ya. Sesungguhnya Isa itu adalah Inna Isa bin Maryam Ruhullahi Ta'ala wa kalimatuhu. Isa itu adalah roh Allah Subhanahu wa taala dan juga kalamnya. Ya benar. Isa itu adalah roh Allah Ta'ala dan kalamnya. Kenapa Nabi SAW menjelaskan beliau sebagai ruhullah dan kalimatuhu? Kenapa? Karena Isa bin Maryam itu lahir dengan cara yang tidak normal. Beliau lahir tanpa bapak. Kalimat roh Allah Ta'ala dan kalimat dan dua kalimatuhu alqaha ala Maryam itu adalah sebagai tabri'atu dhimmah, sebagai baro'ah, sebagai pembebasan Maryam binti Imran dari tuduhan zina, tuduhan zina yang dituduhkan kepada beliau dari umatnya. Jadi dispesifikasikan lagi oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya bahwasanya Isa itu bukan anak zina. Isa itu adalah roh Allah Subhanahu wa taala, adalah makhluk makhluk biasa yang berasal dari rohnya Allah Azza wa Jalla, roh yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari kalamnya, dari kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, wa innama amruhu idza arada ayyakula syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila dia menginginkan sesuatu, maka dia akan mengatakan kun, jadilah, maka jadilah dia. Itu kalimat Allah itu. Jadi semua yang ada di dunia ini itu tercipta dari kalimat kun, tercipta dari perintah Allah Ta'ala kun fayakun. Kun itu artinya jadi, perintah jadi, maka jadilah gitu kan. Jadi kalau sekadar tercipta dari kalimat Allah itu bukan cuma Isa bin Maryam, kita semua juga tercipta dari kalimat Allah. Alam semesta itu juga tercipta dari kalimat Allah yang berbunyi kun, jadilah, fayakun, maka jadilah dia. Terus kenapa kok Isa bin Maryam itu dikhususkan dengan rohullah, roh dari Allah, wa kalimatuhu, dan juga dari kalimatnya itu? Kenapa? Jawabannya untuk menolak, membantah tuduhan bahwasanya Isa bin Maryam itu adalah anak zina, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang Yahudi itu. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, yang setelahnya itu hadis Bukhari Muslim ya. Itu dia mengatakan, membawakan sebuah hadis yang sahih, ini hadisnya sahih. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa bin Maryam itu akan turun di tengah-tengah kamu, dan dia akan menjadi hakim yang adil, hakaman adilan lafadznya itu dia. Nah, jadi di sini Nabi Isa adalah hakim yang adil gitu. Dan dia menafsirkan bahwasanya hakim yang adil itu kok bertentangan ya sama firman Allah Ta'ala di surat Al-Atin gitu kan. Surat Atin yang berbunyi alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Ta'ala yang hakim yang seadil-adilnya, bukan? Kok hakim seadil-adilnya, bukan? Terus di sini Isa bin Maryam akan turun sebagai hakim yang adil. Ini kejadiannya bukan di hari kiamat ya, ini kejadiannya di akhir zaman. Nah, terus yang adil siapa? Jawabannya dua-duanya adil.
Tapi Allah Ta'ala yang paling adil, dan Isa bin Maryam adalah hakim yang adil. Jadi ini konteksnya ini, konteks hadis ini itu adalah hakaman adilan, itu adalah hakim yang adil di akhir zaman nanti. Karena Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Isa bin Maryam itu, Nabi Isa itu tidak mati. Jadi bertentangan dengan keyakinannya orang Nasrani. Dia mentafsirkan apa mentafsirkan hadis ini sebagai kejadian akhir zaman, sebagai kejadian hari kiamat. Karena berdasarkan akidahnya siapa? Akidahnya Nasrani, itu ya, Nabi Isa itu kan disalib. Nah, disalib, mati, kemudian diangkat ke langit gitu kan. Jadi dia mentafsirkan bahwasanya ini hadis ini kejadiannya itu akan turun di hari kiamat nanti, akan turun sebagai hakim yang adil. Itu 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 kejadiannya di hari kiamat. Padahal tidak. Konteks hadis ini adalah kejadian di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Karena Nabi Isa alaihissalam itu sekarang tidak mati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah, barrafa'ahu Allahu ilaih. Bahkan Allah Azza tetapi Allah Ta'ala itu mengangkatnya. Jadi sekarang Nabi Isa itu jasad dan ruh beliau masih hidup. Cuma tempatnya bukan di bumi tapi di langit. Jasad dan ruh beliau itu berada di langit. Gitu kan. Loh kok jasad dan ruh bisa berada di langit, Ustadz? Ya kenapa tidak? Nabi SAW Isra Mi'raj pakai jasad dan ruh. Nabi Idris juga jasad dan ruhnya berada di langit keempat sekarang. Gitu. Jadi penafsiran yang sangat keliru kalau ini adalah kejadian di hari kiamat. Ini adalah kejadian di akhir zaman. Nabi Isa sekarang berada di langit, kemudian nanti sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi Isa akan diturunkan kemana? Ke bumi. Kapan? Di akhir zaman. Kapan itu terjadi? Ketika kaum muslimin menghadapi Dajjal. Jadi ketika datang Dajjal beberapa tahun di muka bumi ini, Allah Ta'ala turunkan Nabi Isa bin Maryam sebagai pembimbing bagi Imam Mahdi yang turun di akhir zaman nanti. Dan nanti Nabi Isa itu nanti yang akan membunuh Dajjal di pintu Damaskus, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi Nabi Isa itu belum mati. Jadi kejadiannya ini hakim yang adil ini itu kejadiannya sebelum hari kiamat. Dan jadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukanlah Allah itu adil-adilnya hakim, yaitu enggak bertentangan dengan hadis itu. Karena Allah memang seadil-adilnya hakim. Dia yang akan menghakimi kita di hari kiamat nanti. Begitu. Adapun ya hakaman adil-adilan ya versi hadis itu adalah kejadiannya sebelum hari kiamat. Wallahu a'lam. Selanjutnya dia bawakan beberapa Quran ya, ayat-ayat Al-Quran tentang Isa Al-Masih, yang semuanya dia tujukan untuk melegalisasi bahwasanya Isa itu adalah Tuhan atau layak disebut sebagai Tuhan. Pertama adalah Isa Al-Masih itu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, yaitu ya laki-laki suci bukan cuma Isa Al-Masih saja, Nabi Muhammad itu juga laki-laki suci. Yang juga Musa alaihissalam itu juga anak laki-laki suci. Para nabi semua juga laki-laki suci gitu. Ya, kemudian Isa Al-Masih sebagai tanda bagi dan rahmat dari Tuhan. Ya, semua nabi juga seperti itu. Bukan cuma Isa bin Maryam. Isa Al-Masih semasa dalam buayan dan ayunan bisa berbicara dengan manusia. Dalam syariat Islam tuh ada 3 orang yang bisa berbicara dengan manusia ketika masih dalam usia bayi. Yang pertama adalah Isa bin Maryam, yang kedua Juraij, yang ketiga adalah anak kecil yang akan dilempar ke dalam api di kisah Ashabil Ukhdud. Jadi berbicara dengan manusia ketika masih kecil itu bukan hanya Isa bin Maryam. Dan dalam syariat Islam Nabi SAW mengatakan ada 3 orang yang berbicara dengan manusia ketika masih kecil. Yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua adalah kisah Juraij. Juraij itu adalah orang yang
dituduh berzina dari kalangan Bani Israel, itu dituduh berzina. Kemudian orang yang apa namanya, yang di perempuannya ini yang menuduh dia berzina dengannya itu dipanggil ke hadapan Jurej beserta dengan anaknya. Kemudian Jurej sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, kemudian dia menekan perut anak kecil tadi dan dia mengatakan, intik ya sobi man abuka, ya kan, wahai anak kecil, ya kan, bicaralah, siapa bapakmu. Maka dijawab, bapakku itu adalah penggembala kambing itu. Itu orang yang kedua. Yang ketiga adalah sobi, anak kecil, min ashabil ukhdud, dari ashabil ukhdud. Ketika raja Zolim dari Yaman itu menggali parit. Siapa yang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan, maka dia akan dilemparkan ke parit ini. Maka ada seorang ibu menggendong anaknya yang mempertahankan keimanannya untuk tidak menyembah si raja tadi, hanya menyembah Allah Ta'ala. Maka dia ragu-ragu ketika mau nyemplung ke dalam parit berisi api. Maka Allah Ta'ala jadikan si anak kecil itu bicara. Bahwasanya dia mengatakan, wahai ibuku, bersabarlah sebentar, aku tidak apa-apa. Maka dengan tanpa ragu, ibu tadi itu langsung menceburkan dirinya ke dalam parit. Ya, itu dari hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya Isa bin Maryam, gitu kan. Jadi kalau memang dia si Firdaus ini menerima, berusaha untuk melegalisasi pemahaman dia dengan ayat-ayat Quran, dengan dalil-dalil yang diterima oleh kaum muslimin, maka dia juga harus terima dalil tadi tuh. Dalil bahwasanya ternyata di dalam syariat Islam itu tidak hanya Nabi Isa saja, yang lain juga ada yang berbicara ketika masih kecil. Kemudian juga Quran surat Maryam ayat 31, Isa al-Masih adalah orang yang diberkati Allah di mana saja berada. Itu pun Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim juga seperti itu, bukan hanya Isa bin Maryam. Kemudian apalagi Isa membuat burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penyakit sopak, lepra dan kusta, dan menghidupkan orang yang mati. Itu bukan hanya Isa bin Maryam, ya kan, yang punya karomah seperti itu, ya kan. Itu selain Isa bin Maryam, yang bukan nabi saja, itu Allah berikan karomah seperti itu, menyembuhkan orang buta. Contohnya adalah Gulam Ashabil Ukhdud lagi. Kita balik ke ceritanya Ashabil Ukhdud. Itu kan ceritanya ada orang yang disuruh belajar sihir sama rajanya. Kemudian dia di tengah jalan bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta yang masih berada dalam agama yang lurus, agama tauhid, ya kan, di negeri Yaman itu. Kemudian diajari tauhid, diajari menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan si anak muda tadi itu karomah bisa menyembuhkan buta, penyakit ini, penyakit itu, dan bahkan bisa menyembuhkan penyakit yang hampir tidak bisa disembuhkan oleh orang-orang lain, gitu kan. Nah, sampai semua tabib kerajaan itu semuanya takjub dengan dia, gitu kan. Jadi artinya menyembuhkan penyakit bukan cuma Isa bin Maryam, gitu kan. Dan maaf, di dalam syariat Islam ini cerita-cerita tentang karomah orang yang menyembuhkan penyakit itu bukan cuma satu, gitu kan. Dan beberapa riwayat juga menyebutkan ada sebagian itu yang menyembuhkan hewan yang sudah mati, ya, seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan jadi bukan cuma Isa bin Maryam itu kalau urusan seperti itu. Orang-orang soleh saja itu yang bukan nabi itu Allah berikan karomah seperti itu. Kemudian Al-Imran ayat 45, Isa adalah kalamullah yang terkemuka di dunia dan akhirat. Tadi sudah kita bantah tadi. Kemudian ayat Al-Imran 171, Isa Al-Masih adalah utusan Allah, kalam Allah dan roh Allah. Ini sudah jelas ini. Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Ya kan, beda, utusan Allah dengan Allah tuh beda. Jadi dia ingin menerjemahkan bahwasanya utusan Allah adalah titisan Allah. Wah, itu salah besar itu. Itu ada salah besar. Utusan itu bukan titisan. Utusan itu bukan titisan. Tidak ada akal sehat yang menerima bahwasanya utusan Allah sebagai titisan Allah, gitu kan. Utusan presiden adalah titisannya presiden. Jadi dia berhak
mendapatkan kekuasaan sebagaimana kekuasaan presiden. Ini nggak ada yang bilang seperti itu. Ya, sudah jelas disebutkan bahwasanya tadi itu bahwasanya in huwa illa abdun, dia itu hanya seorang hamba. Gitu kan. Kemudian juga Al-Anbiya ayat yang ke-91, Isa dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam. Ya, itu bukan cuma Isa dan ibunya saja, banyak makhluk-makhluk Allah yang menjadikan sebagai tanda besar bagi semesta alam. Ya, kemudian Isa itu utusan Allah, roh Allah dan kalam Allah. Nah, itu tadi sudah kita bantah tadi ya. Jadi dia ingin menunjukkan bahwasanya Isa itu utusan Allah. Utusan Allah itu sebagai titisan. Juga Isa akan turun menjadi hakim yang adil, surat Bukhari, Sahih Bukhari tadi. Sudah kita bantah tadi. Anas bin Malik, Isa roh Allah dan kalamnya sudah kita bantah tadi juga. Nah, kemudian juga dia bawakan hadis Sahih Muslim. Ini nggak ngerti Sahih Muslim yang sebelah mana ini. Ini Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil, ini nggak ada di Sahih Muslim seperti ini. Silahkan dicek. Ini salah terjemahan mungkin. Kemudian di hadis Ibnu Majah, la Mahdi ila Isa. Ini adalah hadis yang kata para ulama hadis yang dhaif, yang tidak bisa diterima. Kenapa? Ya karena memang ini hadisnya tidak tervalidasi sebagai sebuah hadis. Ini hadis yang tidak tervalidasi sebagai sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama. Ini hadis yang tafarrada bihi Ibnu Majah. Dan ulama setelah mentahqiq hadis ini, setelah meneliti hadis ini, ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang tidak bisa diterima. Kenapa? Karena menyelisihi banyak sekali hadis-hadis yang sahih yang banyak sekali. Nah, di antaranya adalah hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkata bahwasanya Mahdi itu adalah min itroti. Nah, Mahdi itu adalah bagian dari silsilah keluargaku. Jadi dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum mau bilang Habib ya boleh bilang Habib. Jadi dia keturunan Imam Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam min waladi Fatimah, kata beliau, dari anak keturunannya Fatimah. Nah, artinya apa? Artinya Nabi Imam Mahdi itu adalah imam yang berasal dari garis keturunannya Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Isa itu adalah garis keturunan Nabi siapa? Nabi Ishak. Gitu. Itu dua garis keturunan yang berbeda. Nah, makanya hadis ini didoifkan oleh para ulama. Dari sisi sanadnya itu bermasalah, dari sisi periwayatan bermasalah, dari sisi matannya juga bermasalah. Masa disamakan Imam Mahdi dengan Isa bin Maryam? Isa bin Maryam itu dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dari kaumnya Nabi Yusuf, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu berasal dari turunannya Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jadi dua silsilah yang nggak nyambung itu. Kemudian maka dikatakan tidaklah Mahdi ila Isa. Nah, itu salah. Nah, itu diantara bantahannya. Selanjutnya tuh dia bawakan hadis Sahih Muslim itu. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, bukan amal seseorang yang memasukkan ke surga atau melepaskan di neraka, termasuk juga aku, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz hadisnya, la yadkhul jannata ahadun minkum bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga kecuali tidak ada satu orang pun yang masuk surga dengan amalannya. Tidak engkau juga ya Rasulullah? Beliau mengatakan, iya, bahkan aku juga tidak. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi, kecuali Allah Ta'ala menaungiku dengan rahmatnya. Nah, jadi ini hadis ini tuh diterjemahkan dengan apa? Yang rahmat Allah di sini diterjemahkan dengan Isa bin Maryam. Jadi tidak ada yang memasukkan aku ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu siapa? Isa bin Maryam. Yang dalilnya apa? Dalilnya tadi itu, wa rahmatan minna, dan sebagai rahmat dari kami. Jadi dalam surat Al-Imran dan Al-Maryam, Allah Ta'ala mensifati Isa bin Maryam
sebagai rahmatnya. Nah, kemudian digabungkan ke sini. Aku tidak masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Ditafsirkan apa? Rahmat Allah itu adalah Isa bin Maryam. Nah, tentu saja ini penafsiran yang ya kelewat ngawur ya. Karena iya, buktinya banyak sekali bahwasanya kalimat rahmat itu bukan khusus untuk Isa bin Maryam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat sebagai bagi semesta alam. Jadi Rasulullah itu juga adalah rahmat bagi semesta alam, gitu kan. Nabi Isa juga rahmat semesta alam, Nabi Ibrahim juga, Nabi Adam juga, bahkan orang soleh itu juga rahmat bagi semesta alam. Karena alam semesta ini diciptakan untuk ibadah. Selama masih ada yang mau ibadah, maka Allah akan menjaga alam ini. Nabi SAW bersabda, lan takum sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah. Tidak akan datang kiamat sampai di bumi ini tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat Allah. Artinya kalau sudah tidak ada lagi yang mengucapkan kalimat Allah, dan bahkan artinya itu tidak ada lagi yang mau beribadah kepada Allah, ya berarti untuk apa bumi ini masih ada? Pasti Allah akan hancurkan. Jadi mengkhususkan kalimat rahmat Allah dengan Isa bin Maryam, ini tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Rahmat Allah artinya tidak masuk surga kecuali dengan Isa bin Maryam. Itu penafsiran yang kelewat ngawur, sangat-sangat ngawur. Kemudian lanjut lagi tuh, setelah itu dia mengatakan setelahnya. Kemudian dia bawakan surat Ad-Dukhan ayat 40 dan 42 gitu. Itu Allah Ta'ala berfirman itu, inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi semuanya. Yauma la yughni maulan an maulan syai'an walahum yunsurun. Hari di mana seorang karib pun tidak bisa memberi manfaat bagi karib yang lainnya. Illa marrahimahullah, kecuali yang dirahmati, yang diberikan rahmat oleh Allah. Innahu huwal azizur rahim, sesungguhnya dia maha perkasa dan juga maha penyayang. Ini juga rahmat ini ditafsirkan dengan Isa bin Maryam. Jadi kecuali orang yang diberikan rahmat, kecuali orang yang diberikan Isa bin Maryam, kecuali dengan Isa bin Maryam. Itu iya. Lagi-lagi tuh jawabannya sama dengan yang tadi itu. Rahmat itu bukan cuma untuk Isa bin Maryam, semua juga rahmat. Semua yang beribadah kepada Allah Ta'ala itu adalah rahmat bagi semesta alam. Kemudian juga di sini surat Maryam ayat ke-21 itu apa? Qala kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Apa nih? Qala dzalika huwa rabbuka alayya hayyun walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Itu, dan demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku agar kami dapat menjadikan suatu bagi manusia dan rahmat bagi dari kami. Jadi lagi-lagi dia berdalil dengan kalimat rahmat itu ada yang dimaksud adalah Isa bin Maryam, ini kan. Wa kana amran maqdiya, itu sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, lagi-lagi dia beristidlal, berdalil dengan rahmat itu adalah Isa bin Maryam. Jadi kesimpulannya, ini sudah berapa jawaban tadi? Dari beberapa kesimpulan, dari beberapa pemaparan ini kita bisa tahu ternyata dia Firdaus ini itu main comot-comot ayat Al-Quran, kemudian dia otak-atik gatuk sesuai dengan pemahaman yang dia inginkan. Dia sejatinya dia sedang memperkosa ayat-ayat Quran. Jadi ayat Quran, kenapa namanya memperkosa? Ya, karena ayat Quran menginginkan hal yang lain, tapi dia paksakan ayat Quran itu sesuai dengan nafsunya. Ya, jadi saya kira tidak perlu lagi dijelaskan ayat-ayat setelahnya ya, karena ya paling nggak jauh beda. Dari bagian awal ini saya sudah ketahuan bagaimana kualitas akademik dia dan bagaimana kualitas amanah ilmiah dia. Nah, itu dia ambil ayat Quran kemudian disesuaikan dengan hawa nafsunya gitu kan. Oke, kalau memang ingin memahami Al-Quran sepenuhnya, tentang Islam sepenuhnya,
hendaklah baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala tantang manusia ini kalau ingin untuk membaca Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala yadzakkarun, afala taqilun. Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Tidakkah kalian mengerti? Itu semua adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia untuk menggunakan akal sehatnya. Maka silakan yang mau menggunakan akal sehatnya memahami Islam, silakan baca Al-Quran, baca terjemahnya langsung gitu kan. Dan kemudian silakan bandingkan dengan kitab yang lainnya. Silakan dibandingkan dengan kitab lainnya. Karena dengan membaca Al-Quran langsung, pikiran kita tuh lebih otentik, lebih murni. Beda dengan debat-debat. Kalau debat itu cuma satu bidang yang main, yaitu apa? Yaitu akal pikiran. Satu bidang itu yang main. Berakal, mengadu akal, mengadu argumen, mengadu mulut, gitu kan. Tapi kalau kita baca langsung ada bidang kedua yang bermain, yaitu apa? Hati nurani. Nah, hati nurani itu yang tidak akan bisa dibantahkan. Maka silakan bagi yang ingin mengaktifkan hati nuraninya, bukan hanya sekedar akalnya, maka bacalah Al-Quran secara langsung supaya kita mengambil sesuatu otentik dari sumbernya. Setelah membaca Al-Quran, silakan bandingkan dengan Bible atau dengan kitab-kitab yang lainnya yang diinginkan. Wallahu ta'ala bishawab.